Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena kita akan dilawat Tuhan kembali lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita membuka hati sehingga kita boleh menikmati sukacita dari Tuhan lewat kebenaran yang akan kita renungkan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kasih-Mu yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini kembali saya siapkan dari kitab Yesaya, saudara, pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan topik perenungan kita pagi ini saudara, yaitu mata yang tertuju kepada Tuhan, atau pandangan yang tertuju kepada Tuhan saudara. Ini yang akan kita renungkan pagi ini. Ada seorang kepala tukang yang sedang mengerjakan satu gedung bertingkat. Dan pada suatu pagi saudara, tukang ini ingin bekerja di lantai yang paling atas saudara. Dan saat itu dia sudah naik ke atas, tetapi ternyata setelah dia sampai di atas, ada sebuah perkakas yang tinggal di bawah yang lupa dia bawa naik ke atas. Lalu dia berpikir akan mengambil, tetapi dia perkirakan capek waktu, lebih baguslah kalau boleh yang dibawa itu disuruh untuk mengambil ataupun membawa ke atas. Di bawah masih ada anak buahnya yang sedang sibuk bekerja. Lalu dia berteriak saudara, dia pikir saya akan panggil dia. Dia berteriak untuk memanggil anak buahnya ini. Tetapi karena kebisingan mesin-mesin yang sedang bekerja di bawah itu, anak buahnya tidak mendengar suaranya saudara. Lalu dia berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa menyampaikan keinginanku kepadanya. Lalu dia punya ide, dia merogoh kantongnya, ternyata ada 2 koin di kantongnya itu. Dia berpikir kalau aku lempar koin ini ke depannya, dia ambil, pasti dia akan merespon, dia akan melihat ke atas, dia pikir saudara. Tetapi dia coba idenya, dilemparkan 1 koin itu persis di depan anak buahnya ini. Lalu anak buahnya ini kaget saudara. Lah saat itu juga anak buahnya itu langsung mengambil koin itu dan tidak merespon saudara sama sekali. Dia memasukkan koin itu ke kantongnya tanpa merespon ke atas. Lalu bingunglah kepala tukang ini. Dia coba sekali lagi saudara. Akan ku coba lagi. Dilemparkan lagi koin itu persis di depan anak buahnya itu. Lalu dia kaget lagi. Loh, 2 kali uang ini. Lumayan ini. Itu kata anak buahnya. Dia ambil uang ini, dikantongi tanpa merespon dari mana datangnya uang koin tadi saudara. Lalu kepala tukang ini sudah habis akal, sudah habis koin di kantongnya. Bagaimana caranya? Lalu dia punya ide, aku akan ambil kerikil kecil ini. Lalu aku akan jatuhkan pas di kepalanya, supaya dia merasa sakit dan dia sadar bahwa ada batu yang sedang mengenai kepalanya. Dan memang betul saudara. Lalu kepala tukang ini mengambil 1 kerikil kecil, dijatuhkannya, dan ternyata memang benar persis jatuh di kepala anak buahnya itu. Dan ketika batu itu mengenai kepala anak buahnya, saat itu juga dia kaget, dia berteriak, lalu dia menoleh ke atas. Dan pada saat dia menoleh itulah ternyata ada tangan kepala tukangnya yang sedang melambai untuk direspon. Lalu dia mulai menoleh secara serius, dan kepala tukang ini menjatuhkan sehelai lembar tulisan yang akan dibaca anak buahnya itu untuk mengambil sesuatu yang tertinggal tadi, perkakas itu. Lalu dia membaca dan ternyata sudah dia sadar, oh ternyata koin tadi
hendak menyuruh saya seperti ini. Kasihan sekali, kok jadi batu ini yang membuat saya menoleh ke atas. Kenapa waktu aku menerima koin itu, aku tidak menoleh ke atas? Dan ternyata saudara, kepalanya benjol saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, setelah itu dia baru sadar bahwa ternyata tujuan tadi mendapatkan koin itu supaya dia merespon saudara. Tetapi sudah terlanjur kepalanya benjol. Tetapi yang pasti, sekalipun kepalanya benjol, ternyata itulah yang membuat dia bisa merespon bosnya itu saudara. Dan puji Tuhan, dia bisa merespon dengan baik, dan tujuan daripada kepala tukangnya pun tercapai juga dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang ingin kita belajar dari cerita ini, kisah ini saudara? Tuhan saudara terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang sulit kita pahami untuk menyatakan kehendaknya bagi kita. Karena memang terkadang kita kurang merespon perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga dia melakukan sesuatu perbuatan yang jauh di luar nalar kita, yang terkadang menjadi pertanyaan, keluh kesah bagi kita, bagaimana dan seterusnya. Kok Tuhan mengizinkan saya seperti ini? Saudara yang kasih Tuhan, alangkah baiknya kita memahami dalam kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, atau ketika kita merasa kita diberkati oleh Tuhan, saudara, mari kita belajar memahami bahwa di balik setiap berkat yang kita terima itu ada maksud rencana Tuhan bagi setiap kita, yaitu supaya kita merespon Tuhan, supaya kita melihat dan memandang kepada Tuhan, saudara. Karena di dalam setiap perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada kita ada tujuannya, ada maksudnya. Itu yang perlu saudara. Tetapi terkadang ketika Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada kita, kita lupa memandang Tuhan. Bahkan seringkali kita merasa bahwa pencapaian perbuatan baik itu karena kita mampu, karena kita hebat, karena kepandaian dan seterusnya. Kita lupa bahwa itu dibuat Tuhan untuk melatih kepekaan kita. Bagaimana kita merespon Tuhan. Jika itu gagal saudara, jangan heran kalau pada suatu saat Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak pergumulan. Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak persoalan-persoalan kehidupan yang membuat kita terkadang harus berteriak, Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Tetapi itu pun kalau kita mau merespon Tuhan dengan baik, walaupun dengan keadaan-keadaan sulit Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita mau merespon Tuhan dengan baik, kita akan mendapatkan sukacita saudara. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Yang Tuhan mau, marilah kita belajar melalui setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, baik itu perbuatan yang menyenangkan ataupun perbuatan yang menyulitkan kita atau menjadi sebuah pergumulan. Mari kita belajar saudara lewat renungan ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang peka, yang selalu mau merespon dan selalu memandang melihat kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan yang kita jalani setiap hari saudara. Itu yang saya sampaikan. Firman Tuhan tadi sangat jelas bagi kita. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Artinya saudara, apapun yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik bagi kita. Itu yang harus kita pahami. Yang terbaik pasti yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Kalau kita memandang Tuhan, kalau kita bisa merespon Tuhan, rancangan dan pikiran baik Tuhan itu akan dapat kita nikmati dengan sukacita. Saya tidak tahu keadaan saudara pagi ini, tetapi saya berharap bahwa saudara masih tetap dapat merespon Tuhan ketika saudara diberkati. Itu yang saya harapkan. Responlah Tuhan, pandanglah Tuhan kalau engkau mengalami berkat sukacita, karena tujuannya supaya engkau melihat Tuhan di sana. Jangan sampai keadaan sulit datang baru engkau merespon Tuhan. Alangkah baiknya ketika keadaan baik, kita penuh dengan sukacita, kita memandang Tuhan supaya kita semakin dilimpahkan dalam keadaan yang lebih bersukacita lagi. Itu yang saya harapkan, itu yang saya sampaikan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, juga memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Bantulah kami untuk menangkap visi Tuhan lewat firman ini Bapa. Berkati setiap umat yang mendengar dimanapun mereka menonton renungan ini. Kuatkan mereka untuk setiap perkara-perkara hidup yang mereka hadapi. Sehingga ketika mereka diberkati Tuhan, biarlah mereka menjadi pribadi yang mau memandang Tuhan.
Itu harapan kami Tuhan. Berkati umat yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Hamba terus berdoa untuk anak Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Biarlah mereka juga boleh dikuatkan Tuhan, ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Juga hamba doakan anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan membantu sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan mereka. Yang mengharapkan jodoh, Tuhan juga memberkati. Yang sedang dalam pergumulan untuk mendapatkan keturunan, hamba terus doakan, berkatilah Tuhan buah kandungan mereka. Anak-anak kami dalam proses pergumulan pendidikan, mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi dimanapun mereka saat ini, terlebih yang mendengarkan renungan ini, berkati mereka Tuhan, pimpin mereka untuk bisa berhasil. Masih banyak anak-anak Tuhan, umat-Mu yang saat ini mengharapkan pertolongan-Mu, terkhusus yang mendengarkan renungan dan doa ini. Hamba mau berdoa bagi mereka, biarlah juga berkat Tuhan melimpah tercurah atas kehidupan mereka saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara, saya hanya mau berpesan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi di hari ini, baik atau tidak baik, senang atau susah, saya hanya katakan tetaplah semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan saudara, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara sungguh rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, seperti kami juga mendoakan beberapa anak Tuhan yang lain yang sudah menyampaikan pergumulannya kepada kami. Dan kami tetap berharap bahwa saudara akan tetap membantu kami untuk membagikan, men-share video renungan ini, sehingga ada banyak orang boleh menonton dan mereka juga diberkati Tuhan seperti saudara hari ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.